Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Hardianti dengan NIM 3122100001. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Pontianak. Baiklah teman-teman, di dalam pembuatan video ini saya akan membahas mengenai judul saya, yaitu Analisis fonologis terhadap kesulitan artikulasi pada anak gagap usia dini. Yang mana rumusan masalahnya adalah apakah anak gagap menunjukkan kecenderungan penghilangan fonem dalam tuturan mereka. Nah, teman-teman, sebelum saya menampilkan dan menganalisis sebuah video, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kesulitan artikulasi pada anak usia dini. Nah, jadi kesulitan artikulasi pada anak usia dini adalah gangguan dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dengan benar. Artikulasi merujuk pada kemampuan anak untuk menghasilkan suara bicara melalui koordinasi organ bicara seperti lidah, bibir, rahang, dan langit-langit mulut. Ketika anak mengalami kesulitan artikulasi, mereka sering mengganti, menghilangkan, menambahkan, atau mengubah bunyi dalam kata. Nah, adapun faktor penyebab kesulitan artikulasi pada anak usia dini. Nah, yang mana kesulitan artikulasi pada anak usia dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat fisik, neurologis, maupun lingkungan. Berikut adalah beberapa faktor penyebab utamanya, yaitu seperti keterlambatan perkembangan motorik oral, gangguan pendengaran, kelainan anatomi, gangguan neurologis, kurangnya stimulasi bahasa, faktor psikologis atau emosional, dan yang terakhir adalah faktor genetik. Sedangkan gagap atau yang biasa disebut dengan stuttering adalah gangguan dalam kelancaran berbicara yang ditandai dengan pengulangan, pemanjangan, atau terhentinya suara, suku kata, atau kata secara tidak disengaja. Gagap biasanya mulai muncul pada masa kanak-kanak, terutama antara usia 2 hingga 6 tahun, saat perkembangan bahasa sedang berlangsung dengan pesat. Oke teman-teman, berikut ada beberapa contoh video anak yang berbicara dengan gagap, seperti video berikut. Kamu tadi di sekolah bawa bekal apa? Nasi ekstra sama bumbunya kayaknya rumput laut di kayak potong-potongnya jadi kecil-kecil gitu. Enak dong. Iya. Oke, yuk. Damai kok, damai. Damai. Buat bilangnya sih gini kok, pas kasih uang 5.000, mas salahnya sudah itu kok Selesai. iya kok bilangnya gitu kok. 2, 3, ayo. Tak pernah sore. Aku ada ibu. Dan sekolah. Dan nyanyi. Orang tua. Ditayangi. Ditauru. Diwati. Nah, baiklah teman-teman, berdasarkan video yang telah saya tayangkan tadi, hasil analisisnya yaitu pada video pertama. Saat anak tersebut mengatakan kata nasi, tetapi anak tersebut berkata nasi ekstra. Nah, pada hal ini terdapat penambahan atau pengulangan fonem konsonan N dan fonem vokal A. Terus ada kata bumbu yang dia ucapkan, tetapi dia berkata bumbu. Nah, di sini terdapat penambahan atau pengulangan fonem konsonan B. Kemudian ada kata rumput laut, tetapi anak itu bilang lumput laut. Nah, yang mana seharusnya rumput menjadi lumput. Nah, di sini terdapat penghilangan fonem konsonan R menjadi fonem konsonan L. Selanjutnya kata jadi.
yang mana anak tersebut mengatakan jadi kecil-kecil gitu. Nah, di situ terdapat penambahan atau pengulangan fonem konsonan J dan fonem vokal A. Selanjutnya, pada video kedua, di dalam video tersebut anak itu mengucapkan salahnya sudah selesai kok. Nah, dari kata yang diucapkan anak tersebut terdapat penambahan atau pengulangan fonem konsonan M, fonem vokal A, fonem konsonan S, dan fonem vokal U. Kemudian, pada video yang terakhir, di dalam video itu anak tersebut sedang bernyanyi, yaitu Tepuk Anak Soleh, dan dia ada berkata, lajin sholat, lajin ngaji. Nah, di sini terdapat penghilangan fonem konsonan R menjadi fonem konsonan L, karena yang mana seharusnya kata rajin diubahnya menjadi lajin. Lalu pada kata orang tua, anak kecil itu mengucapkan orang tua disayangi. Nah, di sini terdapat penambahan atau pengulangan fonem vokal O dan penghilangan fonem konsonan R menjadi fonem konsonan L. Oke teman-teman, berdasarkan video yang sudah saya tampilkan dan hasil analisis yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa terdapat kecenderungan penambahan atau pengulangan fonem konsonan maupun fonem vokal pada anak-anak yang gagap saat mereka berbicara, karena mereka itu cenderung mengulangi kata-kata secara terbata-bata yang diucapkannya. Seperti halnya video yang sudah saya tampilkan dan saya bahas tadi. Melalui analisis inilah kita dapat melihat bagaimana hambatan fonologis memperparah gangguan bicara dan menentukan intervensi yang tepat. Tetapi anak gagap bisa disembuhkan atau diobati dengan efektif, apalagi jika ditangani sejak dini melalui terapi bicara, dukungan keluarga, dan bimbingan profesional. Setiap anak berbeda, namun banyak yang menunjukkan kemajuan besar hingga bisa berbicara normal atau mendekati normal. Dan berdasarkan rumusan masalah saya, yaitu apakah anak gagap menunjukkan kecenderungan penghilangan fonem dalam tuturan mereka? Jawabannya adalah tidak, karena anak yang berbicara dengan gagap cenderung menunjukkan penambahan atau pengulangan fonem konsonan maupun fonem vokal. Tetapi, walaupun begitu, anak yang berbicara dengan gagap juga sering terdapat penghilangan fonem dalam tuturan mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga minta maaf apabila ada terdapat kesalahan kata dalam penyampaian saya tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.